minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi, pembuat kegelapan dan cahaya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad, penutup para nabi dan rasul. Beliau telah memberikan kabar gembira dan peringatan, janji dan ancaman. Melaluinya Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan seluruh manusia dari kesesatan, dan melaluinya pula Dia tunjukkan manusia ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik segala yang ada di langit dan di bumi. Sungguh, kepada Allah lah semua urusan akan dikembalikan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang Sirah Nabawiyah. Apa itu Sirah Nabawiyah? Sirah Nabawiyah adalah sejarah hidup atau perjalanan Nabi Muhammad SAW dari lahir, kecil, remaja, dewasa, pernikahan, hingga menjadi nabi dan perjuangannya hingga wafat. Mempelajari sirah tidak terlepas dari kata Jazirah Arab. Kata Arab menggambarkan perihal padang pasir atau Sahara, atau tanah gundul, tanah gersang yang tiada air dan tanaman padanya. Sejak periode-periode terdahulu, lafaz Arab ini ditujukan kepada Jazirah Arab, sebagaimana ia juga ditujukan kepada suatu kaum yang menempati tanah tersebut. Lalu mereka menjadikannya sebagai tanah air mereka. Jazirah Arab dari arah barat berbatasan dengan Laut Merah dan semenanjung Gurun Sinai. Dari arah timur berbatasan dengan Teluk Arab dan bagian besar negeri Irak bagian selatan. Dari arah selatan berbatasan dengan Laut Arab yang merupakan perpanjangan dari Laut Hindia. Dan dari arah utara berbatasan dengan wilayah Syam dan sebagian negeri Irak. Para sejarawan membagi kaum Arab berdasarkan garis keturunan asal mereka menjadi 3 bagian. 1. Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab yang sudah punah dan tidak mungkin melacak rincian yang cukup tentang sejarah mereka. 2. Arab Aribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ya'rib bin Yasjub bin Qahtan, atau disebut pula Arab Qahtaniyah. 3. Arab Musta'ribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam, atau disebut pula Arab Adnaniyah. Nah, kita mulai pembahasan Sirah Nabawiyah ini dari Arab Musta'ribah, karena nenek moyang mereka yang tertua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga disebut Abu al-Anbiya atau bapaknya para nabi, sebab dari garis keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam dianugerahi 2 orang anak laki-laki, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Dan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam inilah lahir Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dari jalur Nabi Ishak lahir Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan Nabi Isa alaihissalam. Dari kisah Nabi Ibrahim inilah awal mula terbentuknya kota Mekah, yang mana dahulu kota Mekah hanyalah suatu lembah yang gersang dan tandus, yang saat itu hanyalah tanah tinggi berupa gundukan-gundukan yang bila mana air banjir datang akan mengalir dari sisi kanan dan sisi kirinya. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia, Irak. Ayahnya bernama Azar adalah seorang pemahat patung untuk berhala Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir tepat di saat Raja Namrud mengaku sebagai Tuhan.
Ayah Namrud meninggal dan Namrud diangkat sebagai raja, dan pada saat itu pula Namrud mengaku sebagai Tuhan. Pada saat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud bermimpi. Kerajaannya hancur terbakar. Lalu, pada malam itu pula ia bangunkan penasehat-penasehatnya untuk menanyakan apa arti dari mimpi ini. Mereka semua mengatakan tidak tahu, tapi ada satu yang mengatakan, "Wahai Namrud, kemungkinan malam ini di Babilonia ada anak yang lahir yang nanti akan menghancurkan kerajaan Anda." Raja Namrud lalu mengeluarkan sebuah perintah yang aneh. Kalau begitu, semua anak laki-laki yang lahir di negeri ini malam ini harus dibunuh. Azar, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang waktu itu yang juga sebagai penasehat Raja Namrud, hadir di sana dan mendengar semua perintah aneh Raja Namrud. Dan Azar juga tahu bahwa istrinya baru saja melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pulanglah Azar ke rumahnya dan mengatakan kepada istrinya, "Bawalah anak ini ke hutan supaya Namrud tidak membunuhnya." Ringkas cerita, suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah berusaha menemukan Tuhan, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah dan bukanlah berhala tidak bernyawa yang banyak disembah oleh para penduduk saat itu. Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun lewat malaikat Jibril, dan orang yang pertama didakwahi adalah ayah dan kaumnya. "Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamatsilul lati antum laha akifun." Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya." Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Dia Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau hanya main-main?" Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardil ladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu." Quran Surat Al-Anbiya ayat 52-56. Untuk kisah selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam akan menghancurkan semua patung-patung Raja Namrud, dan bagaimana marahnya Raja Namrud yang mengaku Tuhan tersebut mengetahui patung-patungnya hancur. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan ikuti sirah nabawiyah ini yang akan diceritakan secara berurutan. Mohon maaf bila banyak salah dan banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.